Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-14 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-13 sebelumnya itu Boruto pun akhirnya ditangkap oleh Konohamaru selagi dia pingsan. Di satu sisi Jura akan kedatangan Shinjo yang baru. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚 Adegan dimulai dengan Boruto yang berada di ruangan interogasi. Terlihat di sana ada Ibiki dan Konohamaru. Setelah cukup lama pingsan di kursi, akhirnya Boruto pun sadar dari pingsannya. Melihat Boruto yang sadar, Konohamaru berkata, "Sepertinya kau sudah sadar. Tak perlu khawatir. Luka di perutmu sudah kami sembuhkan." Di sisi lain, Boruto pun sadar kalau tangannya sudah diborgol. Konohamaru melanjutkan perkataannya, "Itu borgol penyegel buatan Amado. Sekalipun kau berhasil membuat segel, kau tidak akan bisa mengaktifkan jurus. Kau juga tidak akan bisa memakai perpindahan ruang dan waktu keahlianmu. Meskipun memakai sistem kontrol elektronik, borgol itu dirancang agar tahan terhadap benturan. Jadi jangan coba-coba menghancurkannya. Yang ada kau hanya akan melukai lenganmu." Di sisi lain, Boruto berkata, "Apa yang lainnya baik-baik saja. Bagaimana dengan musuh?" Konohamaru membalas, "Mereka menghilang. Untuk saat ini kami tidak menemukan reaksi cakra dari mereka di desa dan sekitarnya. Meski beberapa teman kami terbunuh dalam kejadian kali ini, Sarada dan Himawari yang jadi incaran mereka dan trio ini sekacau baik-baik saja." Adegan pun beralih ke rumah sakit Konoha. Terlihat Inojin sedang disembuhkan oleh Sakura. Melihat luka Inojin yang tertutup, Sakura berkata, "Hebat, lukanya tertutup sempurna. Seolah tubuhnya tidak pernah tertusuk sama sekali." Di sisi lain, Chocho berkata, "Kalau begitu, apa dia sudah tidak apa-apa? Soalnya dia sama sekali tidak bereaksi. Apa kesadarannya bisa kembali?" Sakura membalas, "Sepertinya aliran cakranya sempat terputus. Tapi tidak apa-apa. Kalau aliran cakranya kembali normal, perlahan dia akan siuman." Mendengar hal tersebut, Himawari pun tidak senang. Sementara itu, Ino tampak khawatir dengan keadaan Inojin. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Konohamaru berkata, "Nah, Boruto, akhirnya kita bisa mengobrol dengan santai. Ada begitu banyak hal yang mau kami tanyakan." Di saat yang bersamaan, ternyata banyak orang yang mendengar percakapan dari interogasi Boruto melalui Shindensin. Mulai dari tetua Konoha, Amado, Shikamaru, Kawaki, Eida, dan Daimon. Konohamaru melanjutkan perkataannya, "Pertama-tama soal mereka yang menyerang Konoha. Siapa sebenarnya mereka? Kenapa mereka mengincar Sarada dan Himawari?" Di sisi lain tempat di apartemen, Eida berkata, "Interogasi Boruto sudah dimulai." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun hanya diam. Di sisi lain, Daimon berkata, "Bukankah ini gawat Kawaki? Apa yang akan kau lakukan? Si Boruto bisa saja menceritakan semuanya pada mereka. Meski aku rasa tidak akan ada orang yang percaya kalau posisi kalian tertukar. Tapi apa reaksi mereka begitu tahu kalau bagian Boruto membunuh Hokage hanyalah kebohongannya kebuat?" Mendengar hal tersebut, Eida membalas, "Aku sudah bilang jangan membicarakan soal itu kan, Daimon. Jangan jahilin Kawaki." Di sisi lain, Kawaki membalas, "Tidak akan ada yang berubah. Apapun yang dia katakan tidak mengubah kenyataan bahwa dialah penyebab dari menghilangnya Hokage ke-7. Dengan raut wajah yang serius, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Otsutsuki berbahaya yang bisa lepas kendali kapan saja. Itulah dia. Cepat atau lambat tidak ada pilihan lain selain membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, kita perlu menggali informasi yang dia punya untuk mengatasi para monster misterius itu." Sementara itu, Mitsuki sedang mengawasi Kawaki dari balik rumah yang tak jauh dari apartemen Eida. Adegan pun beralih ke Konohamaru yang berkata, "Pohon dewanya punya ego. Manusia pohon dewa." Boruto membalas, "Ya, mereka adalah refleksi dari cakra orang-orang yang dilahap Jubi dan menjadi pohon. Hidari yang kita lawan tadi menjadikan Paman Sasuke sebagai modelnya."
Aku juga sudah mengonfirmasi ada musuh bernama Matsuri yang menjadikan guru Megi sebagai modelnya. Dengar wajah sedikit terkejut, Konohamaru membalas, Matsuri. Boruto melanjutkan perkataannya, berhati-hatilah guru Konohamaru. Target yang ingin dilihat Matsuri adalah kau. Mendengar hal tersebut, Konohamaru pun terkejut. Di sisi lain tampak Amado berkata, tujuan awal dari Jubi yaitu melihat Otsutsuki menjadi pohon dewa, lalu menancapkan akarnya ke daratan. Itu mereka lakukan untuk menyerap nyawa planet dan menghasilkan buah cakra. Mereka mengetahui hal itu secara naluri. Tapi sekarang mereka sudah mendapatkan akal. Kita tak bisa menganggap mereka sekadar binatang buas yang hanya bertindak mengikuti naluri. Dengan kata lain, informasi, kemungkinan yang mereka inginkan. Mendengar perkataan Amado, Konohamaru membalas, informasi. Maksudmu mereka mencoba mendapatkan informasi dengan melihat Serada, Himawari, dan juga aku? Boruto membalas, kemungkinan seperti itu. Jura ketua yang menyentuhkan mereka, mengarahkan mereka untuk melakukan itu. Dia itu istimewa. Eksistensinya tidak berasalkan mode seperti Paman Sasuke dan Guru Moegi. Dia adalah inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Bisa dibilang dia adalah sumber masalah dari bahaya yang sedang kita hadapi. Mendengar hal tersebut, semua orang pun terdiam. Boruto melanjutkan perkataannya, singkat cerita, jika Jura bisa ditumbangkan, bisa dibilang planet ini selamat dari bahaya. Dengar wajah yang heran, Konohamaru berkata, kenapa? Kenapa kau bisa begitu yakin? Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam. Konohamaru berkata kembali, kenapa kau bisa tahu soal itu? Bagaimana caranya kau mendapatkan informasi itu? Jawablah Boruto. Kami akan memutuskan percaya atau tidak pada ceritamu setelah mendengar jawabanmu. Terlihat Boruto pun terdiam sejenak dan berkata, sumber informasiku adalah seorang pria. Tapi maaf, aku tidak bisa memberitahukan identitasnya. Mendengar perkataan Boruto, semua orang pun terkejut. Boruto berkata kembali, dia tidak ingin identitasnya diketahui demi keamanannya sendiri. Konohamaru berkata, tidak bisa begitu. Kau pikir omong kau seorang buronan pengkhianat desa akan kami percaya semudah itu? Boruto membalas, sama saja kan? Kalian mengincar nyawaku. Kalian hanya membiarkanku hidup karena aku punya informasi. Bukankah begitu? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba tetua Konoha berkata, jangan lancang ke pemberontak. Terlihat tatapan Boruto menjadi lebih serius. Tetua itu melanjutkan perkataannya, apapun yang diincar para monster itu, langkah yang akan diambil Konoha tidak akan berubah. Kami akan menyingkirkan elemen musuh dengan sekuat tenaga. Hanya itu. Tentu saja kau termasuk salah satunya. Boruto si pemberontak. Tidak peduli apa yang kau katakan atau tidak kau katakan, yang manapun itu, jangan harap kau bisa keluar dari ruangan itu dalam keadaan hidup. Mendengar hal tersebut, tampak Shikamaru khawatir dengan kondisi Boruto. Di sisi lain, tetua Konoha yang lain berkata, Boruto, untuk itu aku bertanya padamu, bicaralah dari lubuk hatimu. Tergantung jawaban yang kau berikan, kami bisa saja membunuhmu tanpa penderitaan. Jawablah Boruto, kenapa kau membunuh Hokage ke-7, Naruto Uzumaki? Sementara Boruto diinterogasi, Shikamaru yang berada di luar ruangan mulai ingat dengan percakapannya dengan Boruto. Di sana Shikamaru berkata, aku mengerti perasaanmu. Tapi Boruto, kalau kau tidak bermaksud membunuh Kawaki, Son Naruto, aku ingin memintamu untuk tetap menjadi kambing hitam. Selama pengaruh berpusat pada Kawaki, aku tidak ingin membuatnya merasa dicurigai. Dengan kata lain, untuk sekarang ini kita tidak bisa membiarkan apa yang telah dilakukan terungkap. Setelah ingatan itu terngiang di kepala Shikamaru, dia pun mengangkat kepalanya sambil berkata, apa? Pengaruh yang berpusat pada Kawaki? Pengaruh apa? Pengaruh apa? Atas dasar apa aku mempercayai Boruto? Terlihat Shikamaru menatap Boruto dengan tatapannya serius. Shikamaru melanjutkan perkataannya, tidak bisa. Aku tidak mengerti. Tapi dia adalah Boruto Uzumaki. Entah bagaimana, meski tanpa alasan jelas, aku ingat bahwa aku telah memutuskan untuk mempercayai itu. Dengan mempercayai asumsi itu, aku tahu kalau semuanya masuk akal. Boruto Uzumaki,
Aku tidak bisa membiarkannya mati di tempat seperti ini. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, aku tidak membunuhnya. Hokage ketujuh dan istrinya masih hidup. Mereka baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. Mendengar perkataan Boruto, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Tetua Konoha membalas, kupikir kau akan bicara apa? Baik-baik saja di tempat yang aman. Katakan, di mana itu? Kenapa dia harus bersembunyi? Dengan raut wajah yang dingin, Boruto membalas, aku tidak berniat mengatakannya. Mendengar hal tersebut, Eida pun terdiam. Sementara Kawaki dia masih fokus untuk menyimak. Di sisi lain, tetua yang lain berkata, di saat seperti ini pun kau masih membual ya? Aku tidak tahu harus bilang apa lagi padamu. Boruto membalas, aku hanya bilang kalau tidak berniat membicarakannya dengan kalian. Sama sekali tidak ada kebohongan dalam apa yang aku katakan. Dengan raut wajah yang serius, tetua itu berkata, bocah, kau begitu ingin mati menderita ya? Di sisi lain, Ibiki berjalan ke arah Boruto sambil berkata, tekadmu boleh juga. Memang harus seperti itu. Akhirnya kita bisa memulai interogasi yang sebenarnya. Ya kan, Boruto? Melihat Ibiki, Boruto pun hanya menatapnya dengan tenang. Adegan pun beralih ke Ino yang masih berada di rumah sakit. Shikamaru berkata melalui teknik Shindensin, Ino, ini aku. Bagaimana kondisi Ino, Jin? Ino membalas, ya, dia baik-baik saja. Dia masih tidur, tapi sudah stabil. Shikamaru membalas, begitu, syukurlah. Sudahlah, langsung saja ke topik utamanya. Ino membalas, ini tentang Boruto kan? Shikamaru membalas, ya, situasinya gawat. Seperti biasa aku ingin bicara dengannya secara rahasia. Tolong sambungkan komunikasi ini pada dia sekarang juga. Dengan wajah yang ragu, ini membalas, apa itu perintah sebagai Hokage? Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun terkejut. Ino melanjutkan perkataannya, aku sudah bilang kan, penggunaan Shindensin secara personal itu melanggar peraturan. Aku juga punya kewajiban untuk melaporkan isi dari setiap komunikasi yang terjadi. Bahkan dengan kita bicara seperti ini pun kita sudah melanggar 5 peraturan. Aku ini khawatir padamu. Kenapa kau sampai segitunya membantu dia? Aku sama sekali tidak paham. Dengan raut wajah yang serius, Shikamaru berkata, Ino, aku paham bahwa ini sulit dipercaya. Tapi kumohon percayalah padaku. Aku butuh bantuanmu. Ini bukan perintah sebagai Hokage, melainkan permohonan sebagai seorang teman. Terlihat Ino pun menatap ke arah Jin. Tak lama setelah itu Ino berkata, dinginkan kepalamu Shikamaru. Kita tidak boleh terus melanjutkan hal seperti ini. Maaf, tapi kali ini aku tidak bisa membantumu. Dengan raut wajah pasal, Shikamaru membalas, tunggu Ino. Ino. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat Ibiki sudah ada di belakang Boruto dan berkata, kalau benar Hokage 7 baik-baik saja, cepat katakan di mana dia. Kalau kau tidak bisa mengatakannya, tentu saja alasannya tidak dapat diterima. Kau hanya akan mati dengan dicap sebagai pemberontak pembunuh Hokage. Di sisi lain, Boruto tampaknya tidak peduli dan hanya diam. Karena hal tersebut, Ibiki mendorong wajah Boruto hingga terbentur ke meja hingga berdarah. Terlihat Ibiki mengangkat kepala Boruto kembali sambil berkata, dengar ya, Boruto, selama 3 tahun ini aku sudah gatal ingin mengajarmu yang sudah membunuh Naruto. Dengan raut wajah yang santai, Boruto membalas, sengah sekali, aku jadi iri. Tanpa basa-basi, Ibiki langsung memukul wajah Boruto. Tak sampai di sana, Ibiki juga melancarkan pukulan keduanya ke perutnya. Terlihat Boruto pun batuk darah dengan ekspresi yang tenang. Melihat hal tersebut, Ibiki berkata, ekspresi yang bagus, tapi kira-kira sampai kapan kau bisa bertahan? Di sisi lain, Shikamaru berkata, Ibiki, cukup, percuma. Dia bukan orang yang akan membuka mulutnya hanya karena rasa sakit. Mendengar hal tersebut, Konohamaru dan Ibiki pun heran. Shikamaru melanjutkan perkataannya, kita pakai racun, panggil Mitsuki. Dengan raut wajah heran, Konohamaru berkata, Hokage ke-8, itu tidak bisa. Mitsuki sangat ingin membunuhnya. Bisa-bisa dia langsung membunuhnya begitu melihat wajahnya. Kalau sudah begitu, bukan interogasi lagi namanya.
Shikamaru membalas, "Tidak masalah, biar aku yang bertanggung jawab. Cepat panggil dia." Di sisi lain tempat, Eda menoleh ke arah Kawaki sambil berkata, "Boruto sepertinya tidak pernah menceritakannya pada mereka tentang apa yang Kawaki lakukan." Dengan rak wajah heran, Kawaki membalas, "Apa?" Eda kembali berkata, "Kelihatannya dia berusaha melindungi posisimu di Konoha." Mendengar perkataan Eda, Daimon tampak sangat bingung dan membalas, "Apa maksudnya itu? Kenapa dia berbuat begitu? Aku tidak paham dengan jalan pikirannya." Di sisi lain, Kawaki pun hanya terdiam. Adegan pun beralih ke Shikamaru yang sedang memasukkan pin untuk membuka pintu interogasi. Di sana sudah ada Mitsuki yang siap untuk menemui Boruto. Shikamaru berkata, "Masuklah." Ketika Mitsuki ingin masuk, tiba-tiba Shikamaru memegang tangan Mitsuki sambil berkata, "Mitsuki, kita adalah shinobi. Lalu ini adalah misi. Kuasai perasaanmu lalu laksanakan tugasmu. Mengerti?" Tak lama setelah itu, Mitsuki pun masuk ke ruangan tersebut. Di sisi lain, Boruto tampak melirik Mitsuki. Sementara itu, Konohamaru berkata, "Dengar ya, Mitsuki. Dia adalah saksi yang berharga. Ada kemungkinan dia menyembunyikan informasi yang berharga bagi Konoha. Tujuan kita adalah menggali informasi itu. Jangan sampai kamu membunuhnya." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun terdiam. Di sisi lain, Boruto pun tersenyum sambil berkata, "Oh Mitsuki, apa kau masih mencari mataharimu seperti orang bodoh?" Karena provokasi Boruto, Kawaki langsung mengaktifkan Kage Mode dan langsung mendorong Boruto hingga terbentur ke dinding. Melihat kejadian itu, Konohamaru pun berteriak dan berkata, "Mitsuki." Mitsuki berkata, "Cuma itu yang ingin kau katakan. Dasar pemberontak tak tahu terima kasih." Di sisi lain, Ibiki menghentikan Mitsuki dengan berkata, "Oh hentikan." Saat suasana menjadi kacau, ular Mitsuki diam-diam memasukkan pin borgol Boruto. Tak lama setelah itu, akhirnya borgol Boruto pun terlepas. Sambil terus mendorong Boruto, Mitsuki berkata, "Barang-barangmu ada di ruang keamanan bagian barat. Penjaganya ada 2 orang." Setelah mengatakan hal tersebut, Ibiki langsung menarik Mitsuki dari Boruto. Di sisi lain, Konohamaru berkata, "Sial, sudah kubilang kan?" Tiba-tiba Boruto membentuk segel tangan Hiraisen sambil berkata, "Biar ku katakan pada kalian." Melihat Boruto yang lepas, semua orang pun terkejut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Aku tidak menganggap kalian sebagai musuh. Aku akan beri kalian informasi sesuai dengan kebutuhan menurut penilaianku. Bagaimana kalian memanfaatkan informasi itu, semuanya terserah kalian." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun langsung menggunakan Hiraisen. Tepat setelah Boruto pergi, Konohamaru pun terkejut karena borgol Boruto yang terlepas. Melihat itu, Konohamaru terkejut dan berkata, "Ya benar saja, borgol penyegelnya bisa lepas." Di sisi lain, Ibiki berkata, "Bukannya benda itu harusnya tahan terhadap benturan kau sekalipun." Amado sialan, ternyata itu cuma omong kosong. Sementara itu, Konohamaru mulai curiga dan berkata dalam hati, "Jangan-jangan Mitsuki yang membukanya." Tidak, itu mustahil. Yang tahu 4 digit kode pembuka kuncinya hanya aku, Ibiki, dan Hokage ke-8. Lagi pula, Mitsuki tidak punya alasan untuk menyelamatkan Boruto. Adegan pun beralih ke flashback sebelum Mitsuki masuk ke ruang interogasi. Di saat Shikamaru memegang tangan Mitsuki, ternyata Shikamaru memberikan kertas yang berisi kode untuk membuka borgol Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto yang tiba di bagian keamanan bagian barat. Melihat Boruto, 2 shinobi itu pun terkejut. Terlihat Boruto mengenakan jubah, tas ninja, dan pedangnya sambil berkata, "Tenang saja, ini bukan salah kalian." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi lagi menggunakan Hiraisen. Melihat hal tersebut, 2 orang itu pun berkata, "Tunggu." Adegan pun beralih ke Mitsuki dan Konohamaru. Mitsuki berkata, "Maaf, Guru Konohamaru, aku terbawa emosi." Konohamaru membalas, "Apa boleh buat? Yang memintamu datang adalah Hokage ke-8. Jangan terlalu dipikirkan." Mendengar hal tersebut, Mitsuki pun terdiam. Adegan pun beralih ke tetua desa Konoha. Tetua itu berkata pada Shikamaru, "Ini kesalahan besar. Peluang emas kita untuk menghabisinya jadi hilang begitu saja." Shikamaru membalas, "Saya mohon maaf. Kami akan segera mencarinya." Tetua itu melanjutkan perkataannya, "Tuan Tanah pasti marah besar. Berhati-hatilah Shikamaru. Kejadian kali ini akan memengaruhimu di kemudian hari."
Adegan pun beralih ke Shikamaru yang berada di ruang Hokage dan sedang menenangkan diri. Ketika sedang menenangkan diri, tiba-tiba serada bertengkar dengan shinobi lain karena mencoba masuk ke tempat Shikamaru. Karena mereka berisik, Shikamaru berkata, biarkan mereka masuk. Terlihat serada masuk ke ruangan tersebut sambil berkata, Hokage ke-8, interogasi Boruto jadi bagaimana? Mendengar hal tersebut, Shikamaru membalas, Boruto, dia melarikan diri. Mendengar hal tersebut, serada pun terkejut. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba tim Sese berkata, Tuan Hokage ke-8, ada pesan darurat dari Tuan Kankuro di desa Suna. Mendengar hal tersebut, Shikamaru membalas, aku ada di ruang Hokage. Sambungkan ke panggilan langsung. Adegan pun beralih ke desa Suna. Dengar wajah panik, Kankuro berkata, sudah lama kita tidak bicara Shikamaru. Maaf tiba-tiba. Shikamaru membalas, Kankuro, ada apa? Kankuro melanjutkan perkataannya, ada yang datang menyerang Gaara dan putra angkatnya, Shinki. Mendengar hal tersebut, Shikamaru pun terkejut. Kankuro melanjutkan perkataannya, untungnya mereka berdua masih hidup. Tapi kondisi Shinki saat ini, gejalanya seperti pohon itu. Lengkapnya akan kujelaskan nanti. Maaf kalau belak-belakan, tapi kami membutuhkan bantuan kalian. Adegan pun beralih ke divisi Jubi. Terlihat Shinjubaru pun muncul di atas kubus tersebut. Melihat Shinjubaru, Juro berkata, akhirnya kau bangun juga. Bagaimana kondisimu, Ryu? Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Boruto berhasil kabur dari Konoha berkat bantuan Mitsuki dan Shikamaru. Di satu sisi diperlihatkan Shinjo Shinki yang baru saja bangkit. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-15. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し迷惑です。